Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai materi bab 7 yaitu iklan media cetak. Di kelompok 7 ini terdiri atas saya Adelia Ahmad, kedua Safira Adam, dan ketiga Andrea Jasmine Wantogia. Materi pertama yaitu peran majalah dan surat kabar. Dalam sejarahnya, media cetak yang mencakup surat kabar dan majalah telah menjadi media iklan tertua. Bab ini membahas struktur industri surat kabar dan majalah serta peran masing-masing media cetak tersebut dalam program peranan. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan surat kabar dan majalah sebagai media lain. Kedua, jenis surat kabar dan majalah dan nilai dari masing-masing jenis sebagai media iklan. Ketiga, proses pembelian ruang iklan media cetak, menentukan jumlah pembaca dan penentuan tarif iklan media cetak. Kita lanjut materi yaitu majalah. Sebelum itu kita harus ketahui dulu majalah itu apa sih? Pertama, majalah adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan berkala, misalnya mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Majalah ini dapat diklasifikasikan: pertama, majalah konsumen, kedua, majalah pertanian, ketiga, majalah bisnis. Setiap kategori dapat diklasifikasikan lagi berdasarkan isi dan ketertarikan pembaca. Majalah memiliki sejumlah karakteristik yang tidak dimiliki media lain yang menarik pemasang iklan. Kekuatan majalah terletak pada beberapa faktor, yaitu memiliki keunggulan. Pertama, memiliki audiens yang selektif. Kedua, kualitas cetak yang sangat bagus. Ketiga, fleksibilitas aspek kreatif. Keempat, permanen. Kelima, prestis. Keenam, penerimaan dan keterlibatan pembaca yang tinggi serta pelayanan khusus kepada pemasang iklan. Walaupun majalah memiliki sejumlah keunggulan, namun demikian media ini juga memiliki keterbatasan atau kelemahan yang mencakup: pertama, biaya iklan yang cukup mahal. Kedua, jangkauan dan frekuensi iklan yang terbatas. Ketiga, proses pemasangan iklan yang lama. Dan keempat, masalah jumlah halaman iklan serta tingkat persaingan. Kita lanjut ke materi tantangan majalah. Sirkulasi merupakan sumber pendapatan terbesar kedua setelah iklan. Menurut Bletch, masa depan industri majalah sangat ditentukan oleh 6 faktor berpengaruh yang mencakup isi atau artikel majalah, manajemen sirkulasi, kesepakatan antara majalah, pemasaran basis data, kemajuan teknologi, dan metode penyampaian. Salah satu tantangan yang utama yang dihadapi pengelola majalah adalah upaya meningkatkan atau bahkan mempertahankan tingkat sirkulasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sirkulasi merupakan sumber pendapatan terbesar kedua setelah iklan. Dan materi surat kabar ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Safira Adam, dan akan dilanjutkan lagi oleh Andrea Wantogia. Yang berikutnya yaitu surat kabar. Di Indonesia, surat kabar atau koran memiliki peran penting bagi pemasang iklan. Secara nasional, belanja iklan terbesar kedua setelah televisi adalah surat kabar. Atau dengan kata lain, surat kabar merupakan media untuk beriklan dengan posisi terpenting kedua setelah televisi. Tipe surat kabar yang paling sering kita temui adalah surat kabar harian, yaitu surat kabar yang terbit setiap hari selama hari kerja, dari Senin hingga Jumat, yang dapat ditemui di hampir setiap kota besar di Indonesia. Ini merupakan contoh surat kabar yang sering kita lihat. Yang berikutnya ada jenis iklan surat kabar.
Jenis iklan surat kabar yang pertama ada iklan display, yaitu iklan yang terdiri dari judul atau headline dan teks serta kombinasi dari foto, gambar, dan tampilan visual lainnya. Yang kedua ada iklan baris, yaitu sejumlah iklan disusun dari bawah satu subjudul sesuai dengan jenis barang atau jasa yang diiklankan. Iklan baris dapat dibagi ke dalam 3 kategori utama, yaitu iklan properti, otomotif, dan lowongan pekerjaan. Dan yang terakhir ada iklan khusus dan sisipan, yaitu iklan yang tidak muncul di halaman surat kabar. Iklan ini harus dicetak terlebih dahulu oleh pemasang iklan dan kemudian disisipkan di antara halaman surat kabar sebelum dikirim kepada pelanggan atau pengecer. Ini merupakan contoh jenis iklan surat kabar. Keunggulan surat kabar. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah daya jangkaunya yang ekstensif khususnya pada wilayah pemasaran lokal. Yang kedua, fleksibilitas. Surat kabar bersifat fleksibel dalam hal persyaratan untuk memproduksi dan menayangkan iklan. Iklan surat kabar dapat ditulis dan dipersiapkan hanya dalam waktu beberapa jam. Pada umumnya, surat kabar harian, materi iklan harus diterima paling lambat 24 jam sebelum surat kabar bersangkutan terbit. Walaupun iklan khusus seperti iklan berwarna atau iklan untuk suplemen akhir pekan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ketiga, ada pilihan geografis. Surat kabar pada umumnya menawarkan pemasang iklan lebih banyak pilihan dalam hal geografis atau wilayah yang menjadi target iklan dibandingkan dengan media lainnya, kecuali surat langsung. Pemasang iklan dapat mengombinasikan cakupan iklannya melalui pilihan surat kabar yang sesuai sehingga dapat menjangkau wilayah pemasaran yang memiliki potensi penjualan terbesar. Keempat, keterlibatan pembaca. Pembaca surat kabar harian biasanya telah memiliki kebiasaan membaca setiap harinya. Pembaca menyediakan waktu setiap hari untuk membaca koran dan lebih banyak waktu yang digunakan untuk membaca koran pada akhir pekan. Kebanyakan pembaca mengandalkan surat kabar. Tidak saja untuk mendapatkan berita, informasi, dan hiburan, tetapi juga bantuan dalam membuat konsumsi. Terakhir, pelayanan khusus. Keuntungan lainnya dari surat kabar bagi pemasang iklan adalah pelayanan tambahan yang dapat diberikan media ini. Beberapa surat kabar memiliki bagian yang bertugas memberitahu para pedagang bahwa produk tertentu tengah dipromosikan oleh surat kabar bersangkutan. Mereka juga berupaya meyakinkan pengecer lokal untuk menyediakan, memayang, dan mempromosikan produk bersangkutan. Surat kabar juga dapat menjadi sumber informasi yang sangat bagus untuk mendapatkan data mengenai pasar lokal. Pemasang iklan dapat memanfaatkan kelebihan ini untuk mengetahui kondisi pasar di mana suatu produk akan didistribusikan. Setelah membahas mengenai keunggulan iklan surat kabar, selanjutnya akan membahas mengenai kelemahannya. Yang pertama adalah keterbatasan surat kabar mencakup kualitas produksi. Salah satu keterbatasan surat kabar sebagai media untuk beriklan adalah kualitas produksinya yang relatif rendah dibandingkan dengan media cetak lainnya, khususnya majalah. Kualitas produksi yang rendah disebabkan surat kabar menggunakan kertas koran yang merupakan salah satu jenis kertas dengan kualitas paling rendah. Kedua, yaitu jangka waktu hidup yang singkat. Di luar tanggal atau hari terbitnya, maka iklan di surat kabar tidak memberikan efek yang signifikan kepada pembacanya. Selain waktu hidup yang singkat, audiensi biasanya memiliki waktu yang terbatas membaca surat kabar dan bahkan sama sekali tidak memerhatikan bagian atau halaman tertentu. Terakhir, atau yang ketiga, adalah keterbatasan pilihan dan persaingan iklan. Membaca surat kabar. Sumber utama informasi mengenai jumlah audiensi surat kabar dapat berasal dari angka sirkulasi yang menyertai tarif iklan atau rate card dan keterangan atau pernyataan dari penerbit surat kabar. Data jumlah audiensi atau sirkulasi surat kabar yang benar adalah data yang sudah diverifikasi atau diaudit oleh auditor sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Angka sirkulasi surat kabar pada umumnya
dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu pertama wilayah kota atau city zone. Wilayah kota merupakan wilayah pemasaran yang terdiri atas sejumlah kota dan wilayah di sekitar kota yang memiliki karakteristik yang sama dengan kota. Kedua, wilayah perdagangan eceran atau the retail trading zone. Wilayah perdagangan eceran merupakan wilayah pemasaran yang berada di luar wilayah kota, namun penduduknya memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan yang kuat dengan wilayah kota. Yang ketiga, wilayah pasar lainnya atau all other. Wilayah pasar lainnya mencakup wilayah pemasaran yang tidak termasuk dalam wilayah kota dan wilayah perdagangan eceran tersebut. Lalu yang terakhir, memasang iklan surat kabar. Pada umumnya, surat kabar menjual ruang iklan kepada pemasang iklan dalam satuan kolom inci yang dapat didefinisikan sebagai a space that is 1 column wide and 1 inch tall, yang berarti suatu ruang dengan lebar 1 kolom dan tinggi 1 inci. Kebanyakan surat kabar memiliki kolom dengan lebar rata-rata sekitar 2 inci. Suatu iklan dengan lebar 4 kolom dan tinggi 10 inci akan memiliki luas ruang iklan 40 kolom inci. Dengan demikian, biaya yang harus dibayarkan pemasang iklan dihitung dengan cara mengalihkan luas ruang iklan yang berdasarkan kolom inci dengan tarif iklan per inci.